Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Perkenalkan saya Alpano Priandes yang akan memandu acara diskusi kita pada siang hari ini. Senang sekali kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti acara diskusi Yuk Ngosep, ngobrol seputar sepeda dan hashtag Bincang Kota Kita volume 06, kerjasama antara komunitas sepeda Bike to Walk Batam dan Ruang Urban Indonesia dengan topik pembahasan yang diangkat hari ini yaitu perlukah jalur sepeda di Batam. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para narasumber kita yang telah hadir. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM atau yang mewakili dalam hal ini Asisten 2 Bapak Febri Halid. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Kombes Pol Mujiono SIK. Yang saya hormati Bapak Putut Sudarjanto. Dan yang saya hormati Bapak Haryoto, serta ucapan terima kasih juga kepada para audiens yang telah berpartisipasi di dalam acara diskusi siang hari ini. Sebagai pembuka acara, dengan ini saya menjemput Bapak Putut Sudarjanto untuk dapat memberikan kata sambutan, Pak. Bapak Putut adalah Ketua Umum Bike to Walk Indonesia, di mana organisasi komunitas sepeda ini adalah salah satu komunitas terbesar di Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Putut, saya persilakan Pak waktunya. Mungkin bisa di-unmute Om Har untuk ya. Pak. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber yang luar biasa, teman-teman peserta ruang ngobrol hari ini ya, kita ngobrol santai. Mohon izin Mas Alpano, apakah langsung ini sesi saya menyampaikan materi saya atau hanya sambutan saja dulu atau bagaimana? Silakan. Langsung ya. Nah, kalau bisa. Baik. Ya, Bapak Ibu mohon izin saya langsung sampaikan paparan saya saja nanti supaya kita bisa diskusinya bisa lebih lama ya. Paparan saya agak singkat saja, tetapi memang ada banyak slide. Tapi ini untuk berharap sih ini menjadi pemicu untuk kita semua dalam rangka perbaikan kualitas hidup warga teman-teman di Kota Batam ya dari aspek lalu lintas jalan raya. Boleh host dibuka materi saya ya karena agak panjang jadi mohon izin saya harus sampaikan agak cepat ya. Saya mengambil tema sepeda dan persoalan kota, tapi ini tidak fokus di hanya Kota Batam saja, tetapi saya menyoroti lebih ke banyak kota di Indonesia. Boleh slide? Tidak berpanjang lebar ya saya sampaikan. Boleh slide kedua, boleh dibuka. Ya, saya mulai dari jalan raya. Bahwa kita tahu sejak kota pertama kali dibangun di dunia bahwa jalanan itu memiliki peran yang sangat penting. Dicipta untuk orang-orang berkumpul, untuk berinteraksi, bersosialisasi, bertransaksi, dan rekreasi antar warga setempat. Orang dewasa dan anak-anak berkumpul dan bermain di jalanan. Ya, hanya di jalanan begitu, karena jalanan adalah perpanjangan dari rumah dan ruang keluarga. Jalanan menjadi domain publik dan mungkin ruang paling demokratis dalam sejarah umat manusia. Ini masa lalu kita di jalan raya. Boleh slide berikutnya, Mas? Ya, paradigma kita adalah bahwa ketika memasuki abad ke-19 muncul paradigma baru ketika mobil dan motor tercipta. Masyarakat yang terbiasa menggunakan jalanan sebagai domain mereka berubah. Mobil dan motor yang menjadi domain di jalan raya, bukan manusia lagi. Tabrakan menjadi hal yang sangat biasa, orang-orang termasuk anak-anak terluka, sekarat, dan tidak ada yang punya solusi untuk mengatasi masalah keselamatan lalu lintas. Jalanan saat ini dianggap sebagai sebuah utilitas publik digiring kepada konsep-konsep baru, menjadi ruang tiang listrik, media promosi, bahkan di samping kanan kiri menjadi saluran air limbah. Manusia dibuatkan trotoar dan zebra cross untuk melintas, anak-anak bergeser main di taman-taman yang harus dipagari karena khawatir menjadi korban lalu lintas. Jalanan pun bersih hanya untuk kendaraan bermesin. Ini untuk saat ini. Mayoritas jalan raya kita seperti ini. Ya, lanjut, Om.
Dan jalan raya selalu dihitung dengan angka-angka rupiah-rupiah, matematika sekali. Nah, ini sesuatu yang sangat aneh ketika kita kaitkan dengan histori lahirnya jalan raya di dunia yang saya sebut pertama kali tadi di awal presentasi ini. Ya, ketika kita ngomong jalan raya, saat ini kita ngomong rupiah. Tidak lebih. Ya, ya boleh lanjut. Dan bertahun-tahun perencanaan sosial, rekayasa lalu lintas, pembangunan infrastruktur tidak merubah sama sekali paradigma tersebut. Sehingga boleh kami katakan bahwa jalan raya kita saat ini lebih ramah untuk mesin daripada ramah untuk manusia. Ya, lanjut, Pak. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan sebuah pertanyaan. Terutama untuk Kepulauan Riau, lebih khusus lagi untuk Kota Batam. Apakah polusi udara di atas ambang batas? Saya pagi tadi membuka aplikasi Air Visual untuk Jakarta. Ini hari Sabtu, hari libur, posisi jam 10 pagi, Jakarta unhealthy dari aspek polusi udara. Saya nggak tahu Batam. Kemacetan. Kalau kita bicara di Indonesia, tidak hanya terjadi di kota besar. Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, di mana saya tinggal, luar biasa. Ya, Batam, Bapak Ibu semua yang bisa menjawab. Kecelakaan juga demikian. Nah, di sini ada Pak Ditlantas. Data Korlantas tahun 2019 menyebutkan 23.000 korban sia-sia di jalan raya. 2018, 27.000 nyawa hilang sia-sia di jalan raya. Artinya masih di atas 20.000. Jalan raya sudah tidak ramah untuk anak dan lansia, termasuk di dalamnya disabilitas. Ya, mereka kesulitan sekali ketika mengakses jalan raya kita. Bahkan di daerah-daerah yang kecil, daerah-daerah di perkampungan, itu saat ini sudah sedemikian. Kemudian banyak pohon ditebang hanya untuk perluasan jalan, taman-taman beralih fungsi menjadi lahan parkir. Ya, apakah ini fakta atau tidak? Yang bisa menjawab untuk Kota Batam adalah Bapak Ibu semua. Ya, slide berikutnya, Mas. Ya, ini saya ambil contoh Kota Bandung ya, untuk visualisasi polusi udara. Kenapa Bandung? Katanya Bandung itu kotanya sejuk, bersih. Tetapi fakta beberapa minggu yang lalu, ini saya ambil data jam 9 pagi, 9.46, unhealthy 152. Sangat tidak sehat Kota Bandung saat ini. Bagaimana Kota Batam? Bapak Ibu boleh download aplikasi Air Visual seperti yang saya lakukan, atau aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengecek data polusi udara kita. Nah, kalau kita lihat data di sampingnya, informasi di sampingnya bahwa polusi udara seperti di Jabodetabek dan sekitarnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat. Berbagai penelitian menyebutkan polusi udara menimbulkan masalah kesehatan serius, mulai dari kerusakan sel dalam tubuh, stroke, kanker otak, keguguran, sampai masalah kesehatan mental. Dan bahkan di bawahnya saya berikan kotak merah, WHO menyatakan bahwa polusi udara merupakan silent public health emergency. Dengan lebih dari 90% populasi dunia menghirup udara beracun. Bapak Ibu, saya sampaikan sebuah informasi terbaru beberapa hari yang lalu dari teman-teman saya di Greenpeace Indonesia, menyoroti wilayah Jakarta ya. Nanti teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Batam barangkali bisa melengkapi. Di Jakarta dinilai pada periode semester 1, Januari sampai dengan Juni 2020, menyebabkan kerugian hingga 23 triliun untuk wilayah Jakarta dari aspek polusi udara. Kemudian beberapa ratus orang meninggal dunia karena polusi udara. Kemudian di sisi lain, penyebab dominan dari polusi udara di Indonesia adalah 80% disebabkan oleh kendaraan bermotor. Ya, sangat banyak informasi yang menyebutkan demikian. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa polusi udara sangat tidak sehat dan penyebab utama adalah kendaraan bermotor. Lanjut, Om. Boleh lanjut slide berikutnya. Kita lihat lagi tentang macet. Tadi kalau saya sampaikan jalan raya menyebabkan polusi udara dari kendaraan bermotor, dari asapnya, sekarang saya bicara tentang soal kemacetan. Data Bappenas merilis bahwa kerugian akibat kemacetan beberapa waktu yang lalu mencapai 100 triliun per tahun Jabodetabek. Banyak orang mengatakan, mohon maaf ketika kami kampanye sepeda selalu mengatakan, sepeda nggak bayar pajak.
Ya saya nggak mau pedulilah dengan itu. Karena pernyataan itu pun sudah salah kaprah terkait dengan perpajakan. Tapi kalau saya kaitkan dengan pendapatan sektor pajak dari kendaraan bermotor, saya coba hitung, mungkin Pak Dirlantas kan pernah dinas di Jakarta juga, barangkali juga lebih tahu. Saya berhitung Jabodetabek itu PAD-nya tidak lebih dari 60 triliun. Jabodetabek. Sementara kerugiannya 100 triliun. Kita belum bicara tentang biaya perawatan jalan dan biaya-biaya lain yang terkait. Artinya ini sungguh mengkhawatirkan. Nah, kalau saya jumlah misalnya dengan kerugian-kerugian akibat kemacetan di seluruh Indonesia, ya barangkali bisa di atas 200 triliun, 300 triliun barangkali tembus. Lalu apakah kondisi ini kita diamkan? Ya, nanti kita bisa diskusi sama-sama. Kemudian kalau saya geser ke kanan, yang tadi saya sampaikan, data korban kecelakaan lalu lintas, data Korlantas yang sangat valid saya kira. Angka 23.000 per tahun, kalau kita bagi 365, kita bagi 24 jam per hari, maka 1 jam ada 3 warga negara kita yang wafat sia-sia di jalan raya. Bapak Ibu, ini persoalan yang tidak kecil menurut saya. Polusi udara, kemacetan, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dan kalau kita ringkas, slide berikutnya Mas, itu penyebabnya adalah penggunaan kendaraan bermotor. Ya, ini saya tampilkan sebuah data yang saya cuplik dari salah satu media nasional, bahwa menyatakan 80% tingkat polusi udara persis yang saya sampaikan tadi adalah asap knalpot kendaraan bermotor, dan fakta di bawahnya menyebutkan populasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia pada 2 tahun yang lalu sedemikian besar. Kemacetan penyebabnya ya tidak lain kendaraan bermotor. Angka kecelakaan lalu lintas penyebabnya ya sama kendaraan bermotor juga. Jadi kita bersepakat saya kira bahwa 3 persoalan besar yang timbul di jalan raya penyebab dominan adalah kendaraan bermotor. Ya, lanjut Om. Ya, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan, bahwa penyebab dominan dari semua persoalan tadi adalah kendaraan bermotor pribadi. Kenapa saya sampaikan kendaraan bermotor pribadi? Karena angkutan massalnya jumlahnya jauh lebih sedikit daripada kendaraan bermotor pribadi. Dan saya kira kita sudah sama-sama tahu hal ini. Oke, next. Mas, boleh? Agak banyak slide-nya soalnya. Iya, lalu kalau kita bicara Batam, tentu kita ingin Batam ini menjadi kota yang sangat sehat. Dan saat ini adalah masa pandemi. Nah, bagaimana nanti? Bagaimana Batam saat ini dan bagaimana nanti Batam ketika setelah pandemi? Kalau kita tinjau dari lalu lintas jalan raya, apakah dengan polusi udara yang tinggi, dengan kemacetan, dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, nanti kita bisa sama-sama diskusi. Batam bisa disebut sebagai kota yang sehat karena banyak pohon barangkali sudah menjadi lahan parkir dan lain sebagainya. Lanjut Om. Nah, sebentar, yang tadi sebelum balik dulu, terlalu cepat. Ya ini. Sebelumnya ada slide sebelumnya Om Har. Ya, ini dulu. Nah, ini kalau saya summary saat ini bahwa kondisi kita seperti ini Bapak Ibu. Kita memiliki 5 problem sekarang. Kalau tadi saya sampaikan 3 problem. Polusi udara, kemacetan, dan kecelakaan. Maka problem ikutannya adalah tentu problem sosial dan lingkungan hidup. Yang tadi sedikit sudah saya singgung. Ditambah sekarang kita memiliki problem nasional, bencana nasional, yaitu apa yang disebut sebagai pandemi COVID-19. Lanjut, boleh? Slide. Nah, maka kalau saya merujuk berbagai literatur, ya ini saya ambil 2 yang saya kira harus saya share kepada Bapak Ibu semua, terkait dengan masa normal, dengan pembatasan transportasi umum. Maka ini menjadi sebuah momentum yang sangat baik kita mengedepankan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternatif. Kemudian di sebelah kanan kalau Bapak Ibu lihat dari tayangan ini, tulisan dari teman-teman ITDP bahwa sepeda sesungguhnya menjadi alat mobilitas yang sangat baik di dalam pergerakan manusia, di dalam pergerakan warga kita, karena begitu banyak manfaat yang didapat menurut teman-teman ITDP, dan kami dari Bike to Work Indonesia sudah
15 tahun menjalankan gerakan ini dan sungguh begitu banyak mendapatkan manfaat dari gerakan ini. Ya ini saya tidak perlu sampaikan. Saya kira kita semua yang ada di ruangan meeting online ini saya kira bersepakat bahwa bersepeda itu banyak membawa manfaat baik untuk individu, lingkungan, maupun secara keseluruhan yang tadi saya sampaikan. Maka boleh selanjutnya, Mas. Maka ketika kita memahami hal-hal yang tadi, ada akibat, ada penyebab, maka kami menawarkan sebuah solusi kepada Bapak Ibu semua bahwa bersepeda adalah sebuah pilihan berkendara untuk beraktivitas kita sehari-hari. Sepeda sebagai alat mobilitas warga. Nah, ini yang kita coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Boleh lanjut, Mas? Nah, namun demikian, sepeda tidak bisa berhenti atau berdiri sendiri, tetapi harus secara paralel dengan moda transportasi lain yang kalau dalam bahasa kami adalah transportasi hijau atau green transportation, yaitu mengedepankan semua fasilitas yang terkait dengan kebutuhan pejalan kaki, kebutuhan pesepeda, kebutuhan untuk transportasi publik. Nah, persoalan saat ini adalah kita di masa pandemi, di mana transportasi publik dikurangi untuk mencegah sebaran COVID-19. Maka dengan kondisi saat ini, mau tidak mau, pemerintah seyogianya memfasilitasi jalur pejalan kaki yang baik dan infrastruktur untuk pengguna sepeda. Infrastruktur tidak hanya jalur atau lajur sepeda saja, Bapak Ibu. Adanya jalur sepeda yang sangat baik, kalau tidak ditunjang dengan infrastruktur yang lain juga akan sia-sia. Saya ambil contoh sederhana, jalurnya bagus ketika saya mau bepergian ke sebuah mal misalnya, tetapi di mal tidak ada parkiran sepeda, maka saya tidak akan bisa menggunakan sepeda saya tersebut. Nah, ini pengalaman saya nyata beberapa bulan yang lalu di Jakarta. Saya menggunakan sepeda dari rumah ke stasiun komuter lain, kemudian turun dari stasiun komuter lain, saya bersepeda ke sebuah gedung, dan ternyata saya ditolak oleh gedung tersebut hanya karena saya naik sepeda. Saya nggak boleh masuk gedung, walaupun sepeda saya sangat kompak, sepeda lipat, saya tetap tidak diizinkan masuk, kecuali sepeda saya ditinggal di luar. Tetapi ketika saya mau tinggal di luar, tidak ada fasilitas parkir untuk sepeda saya. Dan apa yang terjadi, maka saya di gedung tersebut harus menitipkan sepeda saya di sebuah mobil kawan saya. Ini kan sangat menyedihkan. Jadi infrastruktur pesepeda menjadi sangat penting kalau kita buatkan secara keseluruhan, tidak sekedar jalur dan lain sebagainya. Ya ini saya sedikit menyoroti tentang tema kita hari ini, karena judulnya, perlukah jalur sepeda di Batam? Ya perlu atau tidak, kalau hanya jalur sepeda saja ya nggak ada gunanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tidak ditunjang oleh infrastruktur yang lain. Kita mau bersepeda ke masjid misalnya, di masjid tidak ada parkiran yang baik, ya nggak bisa. Kita mau bersepeda ke lapangan untuk olahraga misalnya, tetapi di lapangan tersebut tidak ada fasilitas parkir yang memadai, ya orang akan malas bersepeda. Ya, saya kira itu. Lalu lanjut boleh, Mas? Slide berikutnya, ini skip saja karena ini untuk teman-teman pengguna sepeda. Boleh skip. Lanjut. Ya, ini juga skip saja. Ini protokol kesehatan dalam bersepeda yang kami buat, tapi saya kira nggak ada korelasi dengan tema kita hari ini. Lanjut saja. Iya. Ya, sedikit saya sampaikan di akhir sengaja. Kenapa kami begitu bersemangat, begitu gigih menjalankan gerakan Bike to Work ini? Ya, karena semata-mata kami memiliki visi menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dengan bersepeda. Kualitas hidup yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan di muka, ada 3 persoalan besar di negara kita ini, polusi udara, kemacetan, dan tingginya angka kecelakaan. Ini saya kira harus kita upayakan sama-sama, karena ketika kita mereduce ketiga persoalan tadi, maka kualitas hidup masyarakat kita akan jauh lebih baik. Dan sepeda menjadi salah satu solusinya. Maka untuk mencapai visi tersebut, misi kami adalah meningkatkan jumlah pengguna sepeda untuk beraktivitas sehari-hari. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengguna sepeda untuk aktivitas sehari-hari tentu adalah dengan penyiapan infrastruktur yang sangat baik. Ya tidak sekedar jalur sepeda, tetapi berbagai infrastruktur yang terkait yang seperti saya sebutkan tadi. Nah,
ketika makin banyak orang menggunakan sepeda daripada run-more pribadi, kok saya percaya bahwa 3 persoalan besar tadi kita bisa sama-sama turunkan. Slide, Bapak Ibu. Ya, ini mimpi kami, Bapak Ibu. Ini hanya simbolisasi saja bahwa kita semua ingin udara segar, kita semua ingin lingkungan hidup yang jauh lebih baik dari saat ini. Maka menurut saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama mengurangi ketergantungan kita akan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi ketergantungan bukan berarti menghilangkan. Saya tetap punya mobil, saya tetap punya sepeda, dan saya tetap menggunakan mobil dan sepeda motor saya. Tetapi kilometer mobil dan motor saya jauh lebih sedikit daripada kilometer sepeda saya. Artinya, saya masih membutuhkan mobil, saya masih membutuhkan sepeda motor, tetapi bagaimana saya bisa menggunakan 2 moda transportasi bermotor tersebut secara lebih bijak. Nah, ini yang coba kami sampaikan, sehingga pada satu titik, ketiga persoalan tadi kita betul-betul kita bisa turunkan, dan kehidupan masyarakat kita jauh lebih baik lagi dari semua aspek kehidupannya. Dan slide terakhir saya tutup, boleh Mas? Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa apa yang Bike2Work lakukan itu memang sangat kecil bila dibandingkan dengan besarnya semua persoalan yang tadi saya sampaikan. Tetapi kami percaya bahwa apa yang telah kami lakukan dan apa yang nanti kami akan lakukan itu tidak akan pernah sia-sia, karena sesungguhnya bahwa sekecil apapun upaya, sekecil apapun kontribusi untuk memperbaiki negara ini, maka itu tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap betul, karena di sini ada Pemko Batam, ada Bapak Ditlantas juga, bahwa ketiga persoalan tadi betul-betul bisa menjadi perhatian kita semua. Karena kalau boleh saya sampaikan bahwa di hampir semua kota di Indonesia, lebih banyak mengedepankan kendaraan bermotor pribadi daripada 3 moda transportasi tadi. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa sepeda adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan 3 persoalan tadi. Karena bersepeda adalah solusi tanpa polusi. Demikian dari saya. Terima kasih. Senang sekali nanti kalau kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Putut atas kata sambutan dan materi pengantarnya yang cukup menarik, ya sangat menarik sekali. Baik Bapak Ibu hadirin semua, kita langsung lanjut ke acara berikutnya yang kita tunggu, yaitu diskusi tentang jalur sepeda. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan topik pembahasan kita hari ini. Merespon pesatnya pertumbuhan komunitas sepeda di Kota Batam dan semakin meningkatnya aktivitas bersepeda oleh masyarakat setiap harinya, dan kita bisa menyaksikan juga makin ramainya masyarakat Batam yang bersepeda di malam hari. Hal ini menunjukkan bersepeda kini sudah menjadi bagian gaya hidup sehat warga Kota Batam, dan juga sepeda tidak hanya menjadi alat untuk berolahraga, tetapi juga dapat menjadi moda transportasi yang mendorong mobilitas masyarakat di Kota Batam. Atau mungkin dengan bersepeda menjadi potensi pengembangan wisata sepeda di Kota Batam. Hari ini adalah, perlukah Batam memiliki jalur khusus untuk sepeda? Kira-kira konsep jalur sepeda seperti apa yang cocok diterapkan sesuai kondisi dan karakteristik jalan di Kota Batam yang berbukit dan memiliki banyak persimpangan, dan bagaimana bersepeda yang aman, nyaman, dan terhindar bahaya di jalan raya. Untuk itu kita dapat mendengarkan langsung paparan dari para narasumber yang tentunya sangat tepat untuk menjawab pertanyaan terkait topik pembahasan hari ini, dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab setelah ketiga narasumber telah menyampaikan materinya. Para audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan cara mengetik kata tanya, bentuk pertanyaan yang ringkas dan padat serta ditujukan ke siapa. Baiklah, narasumber pertama kita adalah Bapak Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, dan juga Kepala BP Batam. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Batam, Bapak Febrialin. Kita ingin mendengarkan nih pandangan dari pemerintah Kota Batam, bagaimana rencana dan strategi pemerintah terhadap jalur khusus sepeda di Batam ini, mengingat secara infrastruktur kota di Batam sudah mendukung untuk perencanaan jalur sepeda ini. Kepada yang terhormat, Bapak Asisten 2, saya persilakan Pak, waktunya Pak. Mungkin Omar. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelum kami memulai paparan ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, yang seyogianya beliau sangat berkeinginan hadir pada siang menjelang sore ini. Karena bersamaan dengan adanya agenda lain, dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi kegiatan pada hari ini. Sebelum kami memulai, bahwa kami sebagai asisten ekonomi pembangunan juga hadir bersama kawan-kawan dari beberapa PD terkait yang selama ini menangani infrastruktur. Saya perkenalkan yang pertama Bapak Insinyur Yumas Nur sebagai Kepala Bina Marga di belakang kami. Kemudian Bapak Suhar selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian di sebelah saya Bapak Hendi selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam. Sebelumnya kami ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati di sini hadir Bapak Kombes Polisi Mujiono SIK selaku Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Bike to Work Indonesia Bapak Putut Sudaryanto yang tadi sudah sangat luar biasa memaparkan terkait dengan kondisi existing pesepedaan di Indonesia termasuk lingkungan yang beliau sampaikan. Kemudian yang saya hormati Bapak Haryoto selaku koordinator Bike to Work Batam. Kemudian juga di sini hadir beberapa rekan-rekan. Tadi saya melihat ada Bapak Riki Indra Kari, kemudian Bapak juga Irawan, kemudian Bapak Luki Gunawan dan beberapa teman-teman lain. Dan di sini difasilitasi moderator Bapak Alpano Priandes. Baik, kami langsung saja terkait dengan Batam, termasuk dukungan pemerintah Kota Batam khususnya dalam rangka menempatkan sepeda di jalur-jalur jalan-jalan yang ada di Kota Batam. Kami informasikan bahwa kondisi saat ini sangat luar biasa animo masyarakat Batam khususnya dalam rangka untuk giat dalam hal bersepeda, sehingga banyak lahir komunitas baru, dan tentunya ini sebuah angin segar bagi Batam, dan juga mungkin sekaligus menjawab Pak Putut tadi bahwa masyarakat Batam animonya untuk bersepeda sangat tinggi sekali. Nah, melihat kondisi seperti ini, Bapak Wali Kota juga sangat respon, Bapak Ibu sekalian. Pak Wali sangat respon karena salah satu strategi beliau membangun kota ini adalah membangun infrastruktur, terutama dalam ini adalah jalan. Karena beliau akan menargetkan seluruh jalan-jalan di Kota Batam ini, paling tidak di 2025 yang akan datang, itu masing-masing 2 jalur, setiap lajurnya itu minimal, setiap jalurnya itu minimal 5 lajur, Pak Putut dan Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya ada ruang nantinya yang disiapkan secara khusus untuknya para pesepeda. Dan ini juga dibuktikan walaupun kondisi saat ini belum semuanya Bapak Ibu sekalian, tapi sebagai uji coba dari beberapa waktu yang lalu, ada pesepeda internasional termasuk dalam hal ini Singapura dan beberapa negara juga melakukan semacam simulasi ataupun kegiatan turnamen negaranya, tapi dilaksanakan di Batam. Jadi artinya Ibu Bapak sekalian, jalan-jalan di Batam ini sangat prospektif, artinya dan juga nyaman untuk dilakukan ataupun untuk kegiatan para penggiat pesepeda. Nah, ini terkait dengan kondisi saat ini kami juga sampaikan, karena Batam sebagai kota yang didesain dari awal itu sebagai kota industri, kota perdagangan, pariwisata, dan alih kapal. Nah, tentunya juga infrastruktur yang dibangun juga menggunakan bahan-bahan yang memang diharapkan memiliki daya tahan yang sangat panjang, yang cukup panjang. Karena nanti akan dilewati alat-alat berat. Jadi kita juga menyiapkan untuk infrastruktur kegiatan industri yang ada di Batam. Jadi sebagai aksesibilitas untuk jalan kita yang bangun ini adalah untuk aksesibilitas kegiatan industri, baik dari kawasan industri ke pelabuhan, begitu juga sebaliknya, apakah ke bandara ataupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di Batam. Kemudian di samping itu ada transportasi umum. Jadi jalan yang kita buat juga digunakan untuk transportasi umum, baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Nah, saat ini Bapak sekalian, jalan di Batam sudah mengarah setiap jalurnya itu 5 lajur. Nah, di 5 lajur dan malah ada beberapa Pak Putut
jalan di Batam ini ada 6 lajur. Pak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, ingin menciptakan Kota Batam ini seluruh jalan itu seperti jalan tol. Tapi jalan tol tidak berbayar, Pak Putut. Jadi kami ingin juga menyampaikan ke Pak Putut bahwa jalan-jalan di Batam ini pada umumnya memiliki daya tahan 30-40 tahun yang akan datang. Tapi itu tidak berbayar, Pak Putut. Jadi para pesepeda, kendaraan umum lainnya tidak ada menggunakan, artinya kalau beberapa daerah lain seperti yang digambarkan oleh Pak Putut, seperti Jakarta, Bekasi, itu semuanya pakai bayar, Pak. Batam, insya Allah, mudah-mudahan hingga nantinya juga tidak ada jalan tol yang berbayar di Kota Batam ini. Nah, khusus untuk persepedaan di Batam, tadi kami di awal sudah menyampaikan bahwa tanggal 20 Januari yang lalu, itu ada kegiatan terkait dengan pencanangan Hari Bersepeda Batam. Hari Sepeda Batam itu pada tanggal 20 Januari yang lalu. Itu diikuti lebih kurang 7.600 pesepeda, Pak Putut. Itu jarak tempuhnya Bapak Ibu sekalian lebih kurang sekitar 20 km. Dan animo masyarakat Batam sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan ini juga dampaknya adalah sepeda banyak kehabisan di Batam, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu ketika dibuka pada tanggal 20 pencanangan itu, toko-toko sepeda habis diborong oleh para penggiat sepeda yang ada di Batam. Nah, selanjutnya kami ingin juga sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa terkait dengan kondisi yang ada saat ini, memang betul apa yang disampaikan Pak Putut ketika paparan tadi, bahwa memang dalam membangun jalan, membangun infrastruktur, memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus ada yang dikorbankan. Dalam hal ini adalah pohon-pohon, Pak. Karena jalan Batam selama ini, itu boleh dikatakan sejak tahun 70-an hingga saat ini, jalan di Batam itu satu jalur rata-rata 2 ataupun 3 lajur saja. Nah, melihat kondisi seperti ini, artinya dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah kendaraannya juga semakin besar pertambahan, termasuk jumlah wisatawan baik yang dari mancanegara maupun dalam negeri yang jumlahnya semakin meningkat, tentu ini membutuhkan aksesibilitas yang gampang, aksesibilitas yang mudah. Dan ini dibuktikan beberapa waktu yang lalu sebelum Batam punya flyover. Jadi kami informasikan Bapak Ibu sekalian, Batam ini baru 1 punya flyover. Dan harapannya mudah-mudahan tahun depan setelah Simpang Jam, itu ada 1 lagi flyover di Simpang Kepri Mall. Dan ini mudah-mudahan tentunya harapan kita mampu mengurai kemacetan. Batam kalau setengah jam di jalan, Bapak Ibu sekalian, itu sudah masuk kategori macet. Nah, dulu kami informasikan, kalau kita dari arah Kupang mau ke Batam Center, ke kantor wali kota, itu butuh waktu 40 hingga 45 menit. Tapi sekarang cukup waktu lebih kurang 15 hingga 20 menit. Itu kita sudah sampai ke lokasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Putut tentunya, beberapa narasumber lain, alhamdulillah dengan kondisi jalan saat ini sudah cukup mengurai, dan tentunya dengan ditargetkan Pak Wali Kota Batam hingga 2025 setiap jalur Kota Batam itu paling tidak 4 hingga 5 lajur sepanjang row jalannya memungkinkan. Tapi kadang-kadang ada di daerah Nagoya dan sekitarnya, row-nya itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pelebaran hingga 45, karena row-nya sudah masuk area-area pertokoan termasuk juga perparkiran. Jadi tadi kami sampaikan lagi bahwa penghijauan yang awal sudah ada, mau tidak mau kita tumbangkan dulu, pohon-pohon besar kita tumbangkan, tapi artinya kita ganti dengan pohon yang baru, kita tanami lagi, dan alhamdulillah ini mulai besar-besar pohon yang kita tanami, tapi jalan-jalan di Batam alhamdulillah sudah sangat lebar-lebar sekali. Jadinya sangat tepat sekali, dan ini juga sekaligus menjawab bahwa pemerintah Kota Batam, Pak Wali sangat respon terhadap khususnya kebutuhan para pesepeda yang ada di Kota Batam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dahulu Pak Alpano, selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asisten 2, Bapak Febrialin untuk paparan program dan strateginya yang sangat menarik sekali. Nanti kita lanjut lagi dibahas lebih detail di sesi tanya jawab, pertanyaan para audiens tentunya. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Kombes Pol Mujiono SIK. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Kita ingin mendengarkan nih dari Bapak Mujiono, bagaimana pengaturan lalu lintas dan himbauan kepada para pengguna sepeda di jalan raya, dan apakah diperlukan jalur khusus untuk para sepeda ini, Pak, di Batam. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Mujiono, saya persilakan Pak waktunya.
selaku moderator. Saya lihat dari tadi itu serius banget gitu loh. Katanya saya bincang-bincang. Ya, Pak. Diskusi santai kita, Pak. Sebagai ketua Back to Work Indonesia, Pak Asisten 2 yang mewakili Pak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dan salam sehat buat para narasumber dan semuanya peserta webinar pada siang hari ini. Kalau saya agak santai saja lah. Ini sebenarnya tema hari ini tuh sebenarnya temanya itu mancing-mancing sebenarnya. Mancing-mancing. Kira-kira itu pemkot itu terpancing. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten bahwa memang perencanaan jalan di Batam itu ya sudah sedemikian pesatnya. Aku juga perlu disampaikan bahwa saya di samping sebagai goeser, saya juga orang lalu lintas. Saya juga main goes. Kalau kita misalnya berbicara tentang masalah konsep pencegahan kejahatan dari kacamata polisi, maka ya jalur sepeda itu perlu. Kenapa perlu? Karena untuk memberikan perbedaan, memberikan sekat antara pemakai jalan yang satu dengan yang lainnya. Itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara masalah konsep pencegahan kejahatan, ya bangunan itu harus dilihat sebagai sebuah jalur jalan misalnya, harus disiapkan biar tidak tercampur. Walaupun sampai hari ini Pak Putut selama saya 8 bulan menjadi Dirlantas di Polda Kepri ini, alhamdulillah, saya kok belum dengar ada orang pesepeda kecelakaan, itu belum ada. Artinya kalau kita melihat juga sebenarnya infrastruktur jalan yang ada di sini, kalau kita bicara jalan raya nih Pak Putut, karena yang disampaikan oleh Pak Putut tadi sebenarnya itu adalah masalah-masalah yang ada di jalan raya. Di kita juga pesepeda goeser yang ada di Batam ini tidak hanya di jalan raya Pak Putut, ada di hutan. Kita bermain di hutan. Nah kalau berbicara konsep jalan raya, iya. Karena memang di jalan raya pasti ada macet, pasti ada kecelakaan. Pada saat ini, selama saya di sini, kecelakaan yang ada di seluruhnya di Provinsi Kepri ini hampir boleh dikatakan dibandingkan di Jawa tidak ada apa-apanya. Karena memang jalur yang ada di sini kondisi jalannya juga sudah bagus, ada 4 lajur dan sebagainya. Tapi memang betul bahwa belum ada jalur khusus untuk sepeda motor. Apalagi jalur khusus terkait dengan masalah pesepeda, itu belum ada. Dan aktivitas sepeda memang baik siang hari, pagi, malam, itu memang ada di Kota Batam. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten, kita tanggal 20 Januari adalah Hari Sepeda Batam. Saya saat itu juga hadir juga, ikut bersepeda kurang lebih sekitar 20 kilo kayak gitu. Kenapa 20 kilo? Karena waktu itu usulnya Pak Kapolda pas tanggalnya tanggal 20. Sehingga dicarilah kilometernya 20. Makanya tadi seperti yang dia sampaikan oleh Pak Asisten bahwa akan dibangun jalan yang luas dan sebagainya. Memang adalah konsep yang sangat bagus yang harus, ini kan kebijakan pemerintah kota. Tapi memang sekali lagi bahwa sampai saat ini jalur sepeda itu belum ada. Kalau Pak Putut tadi yang saya bilang, jalur sepeda yang ada di Batam itu ada 2 Pak Putut. Kalau Pak Putut misalnya berkenan jalan-jalan ke Batam, sekali-kali Pak, mainnya di Duriangkang. Itu di hutan Pak. Sudah Pak. Nah, mainnya di Duriangkang itu enak. Sudah Pak. di pinggirnya tapi belum masuk. Seger itu Pak, itu sudah pinggirnya, itu seger. Jadi kita punya 2 jalur, ada jalur jalan raya dan jalur adalah Duriangkang. Nah, tadi juga disampaikan oleh Mas Alvano misalnya, sebagai wisata, saya dengan teman-teman yang Duriangkang juga sudah menyampaikan, kenapa sih nggak Duriangkang bisa dijadikan kawasan wisata sepeda? Sekaligus kita untuk mengembangkan pariwisata alam. Spot tourism ya Pak?
Ya, Bisa setuju, setuju. kemudian di sana ada hutan, kemudian bisa juga untuk jalur bersepeda. Hari ini Pak Kapolda juga melaksanakan sepeda. Kami paling tidak setiap Sabtu melaksanakan sepeda di daerah Duri Angkang. Makanya tadi Mas Alvino sudah mancing-mancing juga. Kenapa sih sebenarnya nggak dijadikan? Saya termasuk yang paling getol. Kenapa sih nggak dijadikan kawasan sepeda? Kawasan wisata di Duri Angkang. Nanti kita bisa tanam pohon rame-rame untuk paru-paru yang ada di paling tidak di seputaran Kepulauan Riau ini. Nah, kalau perkembangannya ke depan, saya rasa teman-teman dari Pemko khususnya juga saya rasa punya perencanaan jalan. Tapi memang Pak Putut, kalau kita melihat kondisi mungkin pembangunan ke depannya dan sebagainya, saya sependapat sebenarnya kalau jalur sepeda itu ada. Di samping jalur sepeda itu untuk meminimalisir munculnya kecelakaan lalu lintas, karena kita perkembangan kotanya saya yakin semakin hari akan semakin pesat, semakin besar. Sehingga nanti sudah lahan dan sebagainya akan tergerus. Batam itu luasnya hanya 1.595 km. Saya dari ujung Pak Putut, dari Nongsa, itu sudah pernah bersepeda sampai Pulau Galang. Jadi pakai road. Saya sendiri pakai road. Kemudian saya sering ke Harbor Bay dari Polda sini sampai Harbor Bay bolak-balik. Itu pakai road. Saya hanya menyontohkan diri saya sendiri. Artinya sesungguhnya jarak antar perkantoran di wilayah Batam bisa ditempuh dengan sepeda. Ya. Bisa ditempuh wisuda. Kalau saya sampai Galang bisa, padahal di sini jembatan 1 muter-muter di sini. Kalau dari Polda ke Batam, dari Polda, Pak Kapolda dulu, yang dulu Pak Andap mengajari dari kota ke Polda misalnya, naik sepeda. Nah artinya dengan pulau yang menurut saya yang kecil dibandingkan di Jawa sana misalnya itu, sebenarnya kita kalau mengembangkan sepeda untuk bekerja itu sangat-sangat bisa. Walaupun memang tanahnya di sini jalurnya adalah jalur naik dan turun. Itu seperti ini. Nah, tinggal ini yang tadi saya bilang dari awal, apakah pancingannya dari teman-teman dari Pak Putut dan teman-teman kira-kira perlu jalur sepeda di Batam atau tidak? Nah, ini pastinya para pengambil kebijakan, para aktor-aktor pengambil kebijakan ini, ada pemerintah kota, ada DPR, teman-teman jasa marga, kita Polda dan sebagainya, itu perlu duduk bersama. Makanya tadi saya bilang, ini kayaknya acaranya nih, yang ini acara mancing-mancing ini. Nah, kira memang perlu jalur sepeda atau tidak. Tapi saya percaya bahwa ke depan 5-10 tahun lagi dengan pembangunan Batam yang begitu pesat, saya jalur sepeda mulai dari sekarang saya pikir sudah perlu direncanakan dan perlu dipikirkan bersama. Kira-kira seperti itu, Mas Alvano. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mujiono untuk penjelasannya yang sangat komprehensif sekali ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita lanjut ke narasumber terakhir kita yaitu Bapak Haryoto. Beliau adalah koordinator komunitas sepeda Bike to Work Batam yang tentunya sangat aktif bersepeda. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin kita ingin mendengarkan dari Pak Haryoto bagaimana karakteristik para pesepeda di Batam, berapa jumlah klub pesepeda dan berapa pesepeda aktif maupun pasif, dan juga kira-kira apa yang dibutuhkan oleh komunitas sepeda di Batam ini. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haryoto, waktu saya persilakan Pak. Terima kasih Om Alvano, mohon izin Pak Asisten Menko Majalin, apa kabar Bapak? Yang saya hormati di Lantas Polda Kepri, gue juga ke Duri Angkang memang asik banget sama beliau. Yang Sabtu ya, Padir ya. Ya. Ya, Om Putut ini nggak asing lagi. Jadi saya bocorin aja Pak Dir, Om Putut sudah sering ke Batam, memang tapi belum pernah ke hutan. Ya baik, ya mohon izin salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Riki yang saya
Ada sekretaris Isi Kepri hadir juga di sini, Om Fadli. Dan ada juga dari Tanjung Pinang ini, luar biasa jadi ikut baik, saya sedikit mengingat saja bahwa ini saya sharing sebentar tentang apa yang kita harapkan bersama dari komunitas sepeda. Bisa kelihatan apa sharing saya? Baik, ya baik Tour Batam, kalau kita mau kilas balik sejenak, ya, tahun 2005, 2007 itu beberapa teman yang sudah berinisiatif untuk menggoes, karena ada senior-senior kita sebut, kita sebut satu persatu, itu sudah dengan istilah meracuni sepeda itu sejak tahun 2000. Komunikasinya tidak semodern saat ini, mereka berkomunikasi dengan baik. Kemudian baru 2008 berafiliasi dengan Bike to Work Indonesia, bentuk pengurusan karena sifatnya komunitas. Jadi itu pokoknya siapa yang ingin berpartisipasi dan beraktif saja, pokoknya gabung. Kemudian di 2010 perkembangan cukup pesat, sudah mengarah ke sport. Banyak bike park dibuat, bermunculan klub, bahkan toko sepeda mulai menjamur. Boleh kita berani katakan di awal 2010. Kemudian bersama dengan Pemko Batam, BP Batam, 2011 mencanangkan Car Free Day pertama. Itu juga banyak ajang prestasi muncul. Kemudian berkomunikasi melalui medsos, komunitas goeser sangat meningkat hingga sampai sekarang kita tadi bilang mungkin 7.000 ada goeser yang ada di Batam. Kemudian masih kilas balik komunitas goeser Kota Batam, ya 7.000 goeser ada, lebih dari 100 klub, kemudian lebih dari 30 grup goes medsos, ada di WA group, ada di IG, bahkan ada di YouTuber. Dan tidak kalah mengikuti secara ekonomis, menjadi lahan bisnis, ada 24 toko sepeda di Kota Batam. Dan yang menarik di Batam, termasuk yang paling komplit dibanding kota lain, ada 16 bike park yang bisa dikunjungi. Ada 5 top spot favorit menarik yang sering dikunjungi goeser setiap minggunya. Kemudian paling lengkap juga ada 5 genre sepeda lengkap di Kota Batam. Kalau komunitas sepeda berdasarkan kami survei penelitian Batam Kota khususnya banyak, Beduk, Batuaji, Kupang, Tagulung. Hampir di semua kecamatan goeser tersebar di Kota Batam. Seberapa mereka beraktivitas dalam bersepeda? Tujuannya sepeda 67% olahraga dan rekreasi. 30% dan yang memang aktif bekerja dilakukan sebagai aktivitas sehari-hari, samping olahraga. Hobi 3%. Totalnya sebenarnya mencakup hobi juga. Kalau frekuensi goes, dibilang sih 85% aktivitas dalam setiap minggunya. Artinya jumlah pesepeda ibu bapaknya itu hampir tiap minggu mereka melakukan goes. 15% aktivitas kerja olahraga tiap hari. Yang 15%. Nah, ini karena mendadak sepeda di saat pandemi ini, kita bilang newbie, ada 27% mereka baru-baru mengenal sepeda. Artinya baru-baru ini, gara-gara pandemi, kemudian memang animo masyarakat meningkat bersepeda, kita 27%. Tadi disinggung sama Pak Dir dan Om Putut bahwa kita punya data di komunitas sepeda ini report nasional, tingkat nasional, bahwa memang goes di jalan ada sedikit, bukan sedikit, memang belum terasa. Ini adalah data tren kecelakaan yang dilaporkan di komunitas sebagai wilayah Indonesia yang di-manage oleh Bike to Work Indonesia. Itu memang ada peningkatan. Langkah kesehatan 8% dan langkah 23, luka-luka 16. Nah, ini memang 30% karena faktor kesehatan, tapi yang lain karena memang juga ada kecelakaan. Namun alhamdulillah kejadian di
menurut kata Pak Dirlantas, di Kota Batam belum pernah mendengar, memang sangat kecil sekali, ada 2 kasus kecelakaan ringan saja. Jadi di 3 tahun sebelumnya ada laka lantas di sepeda, tapi alhamdulillah di 2020 ada 2 kasus saja. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberkati, doa kita semua tidak ada kejadian yang bahaya buat kita. Kemudian kegiatan kita dari semenjak medsos ada sudah sangat banyak. Kita adakan baik melalui lingkungan, temanya kesehatan, pariwisata, bakso, campaign buat sehat, santai. Dan kegiatan yang lain adalah melaksanakan visi pengajuan jalur sepeda Kota Batam. Semenjak tahun 2012 kami sudah melakukan diskusi kota hijau dengan di sini juga kita melakukan audiensi dengan DPRD, di sini ada Pak Riki. Pak Riki termasuk yang ikut berjuang dalam merealisasikan jalur sepeda sampai hari ini pun beliau namanya masih aktif. Dan terakhir di 2017 sudah dengan Dinas Perhubungan dan DP Batam melakukan diskusi lebih lanjut tentang teknis di tahun 2017. Apa kita perlu jalur sepeda? Ya, kami memandang perlu sekali karena betul rasa aman dan seterusnya, terutama buat sepeda perlu kita jaga. Di samping itu bahwa tidak hanya sarana, tapi juga bahwa sebagai syarat kota hijau dan rencana polisi tadi disampaikan oleh Om Putut bahwa menjadi sangat perlu untuk jalur sepeda ini. Tentu kita dasar daripada ngomong jalur sepeda tidak terlepas dari ada kita kutip di dalam landasan hukumnya bahwa di Undang-Undang 22 tahun 2009 bahwa di pasal 62 ayat 2 pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan. Artinya di sini bahwa negara memang menjamin melalui undang-undang ini untuk tersedianya fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan bagi para pesepeda dan pejalan kaki. Dan tentunya pasal 106 menekankan di sana bahwa setiap orang menggunakan kendaraan bermotor yang ada motor harus wajib mengutamakan pejalan kaki dan sebagai salah satu syarat tadi yang saya sebutkan bahwa memang salah satunya jalur sepeda dan pejalan kaki. Tentunya ini sudah menjadi misi umum di mana beberapa negara maju beberapa sudah melaksanakan ini. Dan tentunya ini kita harapkan bukan hanya sekedar langkah karena dari kita betul-betul memang suatu kebutuhan dan di era modern seperti ini, apalagi momentum yang baik ini dengan mendadak goes ini menjadi sangat tepat untuk memfasilitasi masyarakat yang punya alternatif dalam moda transportasi. Ya, sasaran tentunya masyarakat luas, goeser dan pejalan kaki. Dan kepada anak didik akan lebih baik anak didik juga bersepeda. Tentunya yang ada jalur yang lebih aman, nyaman. Why not mereka dari rumah yang dalam sekarang malah diuntungkan sekali dengan donasi. Mereka tidak usah jauh-jauh dari rumah, nggak perlu diantar mama papanya, goes saja. Nah, ini juga penting, artinya ini jalur sepeda antara perumahan dengan sekolah bisa menjadi kesana. Artinya itu nanti terfasilitasi bukan hanya para hobi atau yang kita yang sedang goes dari itu, namun juga anak didik kita. Jadi jangan sampai belum berumur 16 tahun sudah bahkan 15 tahun sudah menggunakan sepeda motor. Kita sering mendengar kecelakaan yang tidak terjadi buat anak didik kita yang di bawah umur yang karena sudah menggunakan sepeda motor. Yang wilayah tentunya tadi sekitar bagaimana tadi disebutkan daerah industri karena kita banyak bekerja di daerah perkantoran juga, mal barangkali juga dan seterusnya. Nah, bagaimana bentuknya? Ini agak teknis, tentunya ini sudah semua mengetahui ada 3 jenis klasifikasi jalur sepeda, baik path yang memang dibentuk khusus, gayanya mahal, bike lane yang ada batas garis, kemudian
di Batam sudah ada bike road, ada di sekitar Batam Center. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Asisten 2, kalau moga-moga klasifikasinya kalau tidak sampai kelas 1 bypass, ya alhamdulillah kalau sudah ditutup bike lane. Harapan kita semoga cepat terrealisir. Kemudian tidak hanya secara teknis jalur sepeda, tapi juga ini perlu terus digaungkan bahwa fasilitas pendukung lainnya. Ini saya kasih contoh di kampus Unrika sudah mempelopori parkiran sepeda. Jadi Unrika ini sudah mempelopori baik itu kampus. Jadi para dosennya, para studennya, para mahasiswanya sudah diberi tempat parkir sepeda. Itu contoh yang bagus yang bisa ditiru oleh instansi lain maupun beberapa seperti restoran, barangkali atau mall menyediakan tempat parkir. Dan perusahaan-perusahaan sudah mulai ya, atau swasta sudah mulai. Nah, program edukasi tadi saya sampaikan bahwa tentunya kita harus sering safety road campaign karena memang butuh edukasi. Terutama tadi 27% UB suatu hari di medsos Facebook hampir 1.000 komen masyarakat umum mengklaim weather yang mungkin belum tahu aturan atau karena belum teredukasi. Nah, jadi kami juga tidak hanya sekedar menuntut, kami juga upayakan melakukan edukasi kepada rekan-rekan Goeser bagaimana pengenalan sepeda di jalan, kemudian bagaimana etikanya di jalan, mau belok kiri, mau belok kanan, kita harus memberi aba-aba agar penggunaan pengendara lain saat ini sebelum ada jalur sepeda tidak terkejut ada jalur sepeda yang selalu mengonong dan kita harapkan juga mungkin suatu saat ke depan pengenalan sepeda melalui media pendidikan, melalui program ekstrakurikulernya, belajar, pramuka, klub, atau komunitas kepemudaan lainnya. Itu juga kita harapkan artinya dalam rangka meningkatkan budaya bersepeda, jadi sudah sejak dini dari mulai level anak-anak muda ini. Artinya biar mereka mengenal, tidak ujuk-ujuk karena ini kebetulan mendadak wes gitu, tapi betul-betul karena memang sepeda menjadi suatu kebutuhan dan sadar bahwa sepeda itu bermanfaat untuk polusi dan baik. Yang lain adalah ini salah satu proposal kami dari tahun 2012, di mana ada beberapa titik di samping industri juga daerah wisata tadi operator disebutkan. Salah satu 5 titik tujuan wisata di Kota Batam sudah sering dibuat setiap minggu. Kita bisa lihat di Nupaka, kita bisa lihat di Barelang, kita bisa lihat di Tangga Seribu. Hampir semuanya dikunjungi Goeser dalam rangka mereka berekreasi dan berolahraga. Artinya betul bahwa konektivitas penting karena jalur wisata sangat mendukung, apalagi betul kata Pak Asisten 2, kita sudah sering kedatangan tamu-tamu internasional, pegelaran internasional sepeda dari Batam, Tour de Barelang, Tour de Sofri, internasional enduro di Bukit Mangkang. Ini bukan main-main, artinya betul internasional dunia sudah melihat Batam. Yang sekarang betul harus diperhatikan fasilitas infrastruktur yang baik, tidak hanya jalur sepeda. Nah, yang saya mau singgung juga infrastruktur tidak hanya dari segi fisik, tapi juga perlu adanya perda. Penguatan di wilayah ini saya harap penting karena biar nanti juga anak-anak saya yang artinya jalur sepeda ada, nanti kepentingan pelebaran jadi hilang lagi. Tapi karena ada perdanya, tentunya akan terlindungi baik pengendara sepedanya maupun masyarakatnya agar tidak mudah terjadi pelanggaran. Artinya betul-betul dijaga maintenance-nya dengan penguatan perundang-undangan karena undang-undang utamanya sudah ada. Nah, bagaimana kemudian perda atau perbuk membackup itu semua sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Batam, beberapa instansi terkait tentunya langgeng dan ini bukan untuk kita hari ini, tetapi untuk masa depan yang itu saja Om Alvano sedikit dari saya, bukan sedikit tadi 20 menit, mohon maaf. Jadi kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryoto untuk paparannya yang sangat informatif sekali ya.
Baiklah, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, para narasumber kita telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke forum chat, tentunya karena keterbatasan waktu, maka mohon maaf saya akan memilih hanya beberapa pertanyaan saja untuk dibacakan dan dijawab oleh para narasumber. Mungkin yang pertama saya memilih satu aja ya, untuk pertanyaan live ya, yang bisa kita pilih. Pertama Pak Riki Indrakari nih, mungkin ya ada pertanyaan yang atau ingin disampaikan kepada para narasumber. Mungkin Om Har bisa di-unmute Pak Riki Indrakari. Halo Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Alpano. Ya, silakan Pak waktunya Pak, pertanyaannya atau statementnya ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Alpano, Pak Aryoto, Pak Ari yang sudah mengundang, yang terhormat Pak Pepe Alin, Asisten 2, Pak Mudiono, Polda Kepri. Mungkin saya coba sharing ya, biar kita ada historisnya begitu. Di tahun 2012 ada program unggulan Presiden Jokowi terkait dengan the green infrastructure. Nah, pada 2013 Wali Kota Ahmad Dahlan dan Pak Rudi waktu itu masih Wakil Wali Kota menyampaikan surat usulan untuk pembangunan green infrastructure yang akan dibiayai oleh pusat, yaitu Kebun Raya Batam. Nah, pada waktu itu memang tembusannya ke Komisi 3, tapi saya mengetahui itu dan saya coba memasukkan usulan kedua, walaupun tentu tidak prioritas, yaitu jalur sepeda. Mungkin sekaligus menjadi masukan sebagai judul bahwa jalur sepeda menuju masyarakat berwawasan Bandar Dunia Madani. Karena kalau kita bicara Bandar Dunia Madani hari ini kan kita tidak tahu kuantifikasinya. Tapi kalau dengan jalur sepeda itu jelas gitu. Kalau kita ke Amsterdam, di sana itu lebih banyak, hampir sama banyaknya jumlah sepeda. Ada 800.000 sepeda di sana yang terdata, dan 40%-nya digunakan untuk bekerja atau ke kantor. Gitu. Dan nyaris kita tidak akan menemukan sepeda motor. Jadi kalau Batam mau menjadikan sepeda sebagai kehidupan sehari-hari, ya mesti dipastikan regulasinya. Pertama, kalau parkir di Amsterdam itu sekitar 5 euro atau 80.000 per 10 menit. Artinya apa? Orang akan dipaksa untuk bersepeda begitu. Dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari terkait dengan jalur-jalur bike path, bike lane, dan jalur baru atau bike road. Nah, saya mau ini sebagaimana saya usulkan ketika itu, walaupun jadi prioritas kedua, bagaimana bike route ini dibangun itu mempunyai multiplier effect, gitu. Yaitu ada aspek kota jasa perdagangan dan sekaligus pariwisata, yaitu dibangun menjadi seaside atau ring road yang menghubungkan antara Pelabuhan Sekupang menuju Mentaro, kemudian juga ke Baloi Center dan sampai ke Harbor Bay. Artinya apa? Jalur ini akan dimanfaatkan oleh warga Singapura dan Johor. Mungkin mereka bisa turun di Batam Center ataupun di Harbor Bay, atau sebaliknya dari Sekupang yang lebih dekat, mereka bersepeda, dan siang mereka sudah kembali dan ketika sore hari itu bisa dimanfaatkan warga Batam yang menjadi haknya untuk melihat tenggelamnya matahari begitu. Dan kalau di Bali punya teras race atau sawah yang teras sharing itu, kita punya teras Singapura gitu. Karena kan orang Singapura juga berharap mereka juga bisa melihat rumahnya atau kampungnya dari seberang begitu. Nah, inilah kenapa waktu itu saya arahkan waktu itu Pak Metra dikasih lantas Dinas Perhubungan yang untuk mengajukan minimal kita punya master plan dulu gitu kepada Pak Hari dan Pak Wibi, walaupun kawan berharap ya tentu yang mudah dulu yang terkait dengan bike path, bike lane, dan rasanya tidak perlu menunggu bike path, bike lane ini karena sebenarnya Perda Rencana Jangka Menengah Daerah 2015-2020 itu sudah ada program jalur sepeda begitu. Waktu itu kita usulkan dalam 5 tahun itu 96 km. Walaupun saya tidak tahu karena ada revisi RPJMD terakhir di 2000 menjelang saya selesai di 2019 kemarin, apakah jalur sepeda itu masih masuk dalam rencana strategis Wali Kota
per tahun itu menyelesaikan berapa jalur sepeda gitu. Oke lah, mungkin kita tidak perlu bicara mundur, tapi bagaimana ke depan apa yang menjadi komitmen wali kota ini kita ikat dalam bentuk bagaimana siapapun wali kotanya, kita berharap jalur sepeda ini bisa masuk dalam Perda RT RW dulu gitu. Kemudian juga masuk dalam RT RW ini rencana tata ruang wilayah. Karena sampai hari ini Batam tidak punya rencana tata ruang wilayah karena rentan sekali kalau kita membangun itu tanpa ada dasar atau bicaranya alas hak lah begitu. Nah, sehingga ketika masuk ke RPJMD itu tidak ada alasan gitu. Kalau sekarang mungkin karena kita tidak ada RT RW mungkin menjadi. Dan memang sebaiknya ini menjadi Undang-Undang 2022 ini diturunkan menjadi pergub ataupun perda di provinsi. Karena hari ini Belanda itu mengeluarkan dana 4 triliun per tahun untuk membangun jalur sepeda yang menghubungkan 4 provinsi atau ibu kota atau kota provinsi dari Utrecht, Amersfoort, Assen, Groningen gitu. Jadi ini juga menjadi saran saya kepada tim Bike to Work ini sebaiknya juga membentuk semacam tim yang bisa audiensi ke DPRD baik provinsi maupun kota maupun ke wali kota begitu. Sehingga saran ini itu tidak jalan di tempat gitu. Ya kalau kita sepeda kan kalau jalan di tempat jatuh. Nah, artinya apa? Kita nggak akan mencapai ke sasaran kita begitu. Mungkin itu masukan saya. Bagaimana ke depan tentu juga sangat erat kaitannya dengan pariwisata. Karena saya ingat dulu 2007 atau tahun berapa kami bersama kawan-kawan di industri muka kuning pernah mempanitiai Bintan Tour de Bintan yang akhirnya diambil menjadi program Bupati Bintan begitu. Tapi sekali lagi bike path bike lane itu tidak perlu menunggu karena ini kan memanfaatkan ruang jalan dan bahu jalan. Tapi jalur baru atau bike road itu seharusnya masih bisa diajukan ke pusat menjadi anggaran bersama begitu, baik anggaran APBN, kemudian provinsi maupun kota. Dan kita berharap itu akan menjadi landmark baru Batam ke depan yang memang harusnya setiap kota kepulauan ini punya seaside sendiri gitu. Kita juga bisa bangun seaside-nya di bawah jembatan Barelang misalnya begitu untuk jogging track maupun karena dengan itu kita akan lebih mempercepat membuka kawasan wisata outdoor kita gitu. Karena hari ini Singapura tidak berani masuk ke Batam ya karena kita tidak punya fasilitas yang kalaupun bike park tadi mungkin sekaligus masukkan kepada Pak Modiono ini Pak. Pekan lalu kami juga bersepeda ke sana. Saya sengaja bawa anak saya yang masih kelas 1 SMP menggunakan BMX. Ya kita ketemu banyak pengawalan yang masih menggunakan sepeda motor, Bang. Sebaiknya mungkin kalau boleh usul begitu, tetap bapak-bapak itu dikawal dengan sepeda, mungkin sepeda e-bike lah, sehingga tidak merusak jalur jalan yang kebetulan kan sering hujan ini. Ya kalau kita yang pakai double fork mungkin tidak ada masalah. Anak-anak kecil yang kita bawa ini juga perlu kita fasilitasi agar mereka teredukasi sejak awal. Demikian mungkin, terima kasih. Mohon maaf kalau panjang lebar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riki pandangannya. Mungkin nanti kita bisa respon ya para narasumber. Mungkin satu lagi penanya live Pak Zulfakar ya dari Singapura. Gimana Om Har? Bisa di-unmute Pak Zulfakar mungkin dari Singapura ini. Tadi kebetulan Pak Riki sempat bicara tentang Batam Singapura ini ya terkait dengan wisata dan sebagainya. Mungkin Pak Zulfakar online atau gimana? Atau nanti kita bisa ready? Omar? Iya. Iya, ya Om. Terima kasih Pak Zulfakar dari Singapura nih. Nah, gimana nih? Mungkin kita berharap nih teman-teman penggoes dari Singapura bisa bersepeda di Batam ini setelah pasca COVID ya. Jadi saling bersinergi nih Singapura Batam ini bersepeda. Silakan Pak Zulfakar. Mungkin pertanyaan. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kebetulan selama masa pandemik ini saya di Singapura dan kebetulan juga memang sebenarnya saya kerja di Singapura. Jadi kalau weekend saya pulang ke Batam karena keluarga saya di Batam. Dan sudah 10 tahun saya di sini. Jadi baik, dulu sebelum saya pindah ke Singapura, Pak, dulu saya juga aktif goes di Batam.
2008 saya kerja di Batu Ampar, saya tinggal di Legenda. Saya back to work Pak dulu. Ya nggak tiap hari sih, tapi seminggu adalah sekali minimal saya back to work. Batu Ampar dengan kendaraan yang besar, jalannya yang pada saat itu masih kurang bersahabat untuk sepeda. Ya. Kemudian saya pindah kerja di Singapura. Karena memang saya hobi bersepeda, saya juga ke kantor Pak. Sekarang hampir tiap hari saya bersepeda. Jadi kebetulan kantor saya dari rumah saya tinggal itu nggak jauh ya, sekitar 8 kilo. Jadi ya kenapa nggak bersepeda ya? Saya pergi sepeda ke kantor. Kebetulan di kantor saya sebenarnya juga ada tempat parkir Pak, tapi parkir sepeda ada. Tapi ya parkirnya campur dengan motor gitu ya, dan nggak ada shelter. Jadi kalau mungkin teman-teman yang punya sepeda mahal gitu kan ya, taruh di luar kan kena hujan panas sayang ya. Selain itu juga saya sepeda saya lebih akhir-akhir ini saya lebih banyak mainnya di road bike Pak. Jadi apa namanya, kalau saat weekend, kalau misalkan saat sekarang ini seperti tadi pagi nih saya keliling Singapura Pak. Satu round island Singapura itu lebih kurang 114 km round island. Jadi kesan saya di Singapura sebenarnya kualitas jalannya kalau saya compare dengan di Batam Pak ya, itu kualitas jalan hampir lebih kurang hampir sama Pak. Jadi kalau ada yang bilang jalan Singapura mulus, jalan Batam juga mulus Pak. Apalagi sekarang saya perhatikan jalannya sudah lebar ya. Dan itu bagus sekali untuk apa namanya, untuk perkembangan yang orang yang mau main sepeda. Kalau saya perhatikan ya Pak ya. Terus jadi saya ini apa namanya, saya mau ngasih mungkin masukan ya untuk ke Batam, mungkin ke Pemko atau lebih khususnya ke Dinas Pariwisata mungkin Pak ya. Sekarang ini kan lagi booming dan saya beberapa kali sih sering bawa teman-teman saya Pak, goes ke Batam, ke Barelang Ujung Pak. Barelang Ujung, terus sampai Cakang, balik lagi sore, nanti mereka balik ke Singapura. Sudah beberapa kali sebelum masa COVID-19 kemarin saya bawa teman-teman goes ke Batam. Pada dasarnya Batam itu sangat menarik Pak dari Singapura. Karena kalau Singapura mungkin bagi yang pertama sekali 2 kali goes di Singapura, ya takjub dengan gedung-gedung tinggi, tertib lalu lintasnya. Tapi lama-kelamaan bagi saya yang udah lama di sini, cenderung bosan ya, itu aja sih jalan-jalannya. Tapi kalau di Batam, kita punya Barelang Ujung, kita punya Nongsa, kita punya, kalau mau main NTB kita punya drag bike park, kita punya di Sekupang itu ada Dangas. Yang terakhir yang lagi-lagi happening nih yang di Mansang Pak ya. Jadi ini saya mau usulkan ini ke Pemko, mungkin lebih tepatnya ke apa namanya, ke bagian pariwisata. Kalau mungkin Pak ya, kita apa namanya, lebih mensosialisasikan, soundingnya lebih nendang gitu Pak ke sini. Misalkan disediakan jalur sepeda bagi yang mau shopping dari Batam Center katakanlah ke Nagoya, ke tempat shopping, atau juga dari Sekupang misalkan ada jalur seperti yang diusulkan ya Pak, jalur khusus misalnya dari Sekupang mau kemana ke destinasi wisata, kan di sana kalau nggak salah ada mata kucing juga bisa dikembangkan di sana. Jadi intinya sebenarnya teman-teman Singapura ini sebenarnya excited, pengen Pak gue ke Batam. Karena mereka sebenarnya jenuh di Singapura itu ya itu aja, ada bosan. Pengen gue keluar. Cuman ya paling penting itu tadi mungkin tingkat satu yang pertama mungkin keamanannya ya Pak, keamanan, kenyamanan. Terus yang kedua rambu-rambunya jelas gitu. Jadi kalau seandainya nanti ini ada jalur sepeda yang kita impikan, nanti di jalur sepeda tersebut banyak rambu-rambu. Oh kalau apa namanya mau istirahat, mau makan di sini ada tempat apa namanya sentral makanan, berapa kilometer lagi tempat sentral makanan, atau berapa ini lagi ada shopping mall. Nah, itu sangat menarik Pak. Apalagi sekarang kan saya lihat goes itu nggak apa namanya, bukan hanya seperti road bike atau MTB, ada lagi yang sekarang ini Sally Pak, ini lagi booming sekali. Kalau Sally kan sangat ringkes Pak. Kalau seandainya di jalan nggak kuat, udah tinggal lipat, panggil Grab, taksi segala macam. Nah mungkin lebih dimudahkan informasi-informasi seperti itu disoundingkan lagi ke Singapura bahwa apa namanya Batam banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi dengan bersepeda.
Dan satu lagi Pak, mungkin kalau seandainya teman-teman yang dari Singapura mau ke Batam, mungkin bisa dikasih privilege. Mungkin kalau yang dari Singapura kelihatan bawa sepeda, udah ngantri imigrasi jangan lama-lama, dikasih jalur khusus. Jadi mereka saving waktu, nggak ngantri lama-lama di imigrasi, bisa cepat proses imigrasinya dan mereka bisa lebih lama goesnya di Batam. Ya mungkin seperti itu yang masukan dari saya Pak ya. Jadi ya menurut saya sih memang penting sekali jalur sepeda. Terutama jalur sepeda yang aman, nyaman, dan mudah-mudahan ini bisa menarik orang untuk datang ke Batam. Artinya kan nanti kalau orang datang ke Batam, ya mungkin ekonomi di Batam akan jadi bisa lebih baik, bisa bersinergi dengan industri-industri lainnya, industri perhotelan, industri makanan, kuliner segala macamnya. Ya, jadi menurut saya dari saya itu aja lebih kurang Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulfakar. Mungkin kita langsung aja minta tanggapan. Kebetulan kalau kita lihat pertanyaan Pak Riki dan Pak Zulfakar juga banyak mengarah ke pemerintah kota ya, dan juga ke Pak Dirlantas terkait tadi Pak Zulfakar cerita tentang rambu-rambu ya, seperti apa harus terkait dengan keselamatan. Untuk itu mungkin Pak Asisten 2 bisa menanggapi ya. Tadi menarik juga Pak Riki sampaikan, apakah jalur sepeda ini sudah masuk dalam rencana tata ruang wilayah? Karena kita tahu sekarang Batam lagi menyusun RT/RW dan RDTR ini. Karena kita masih pakai Perpres tahun 2011 ya kan. Nah, seperti apa nih? Karena kalau udah masuk ke dalam RT/RW, otomatis kan masuk ke dalam indikasi program tuh, bakal akan ada rencana pembangunan sesungguhnya. Untuk itu mungkin Pak Febriali mungkin bisa memberikan tanggapan, dan nanti Pak Dirlantas juga bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak, waktunya. Ya, terima kasih moderator. Saya langsung saja. Ada dua yang memang tadi ada terkait dengan pemerintah Kota Batam. Pertama Pak Ariki Indrakari, kemudian Pak Zulfakar yang dari Singapura. Terkait dengan tata ruang, tadi Pak Riki menyinggung, memang saat ini kita bersama DPRD Batam terus melakukan pembahasan untuk menyelesaikan persoalan rencana tata ruang wilayah ini. Nah, turunan dari tata ruang kita saat ini juga dalam proses juga bersamaan. Jadi kita sejalankan antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana detail tata ruang. Nah, rencana detail tata ruang ini kita menargetkan mudah-mudahan sebelum berakhir tahun 2020 ini dua tata ruang ini selesai. Tata ruang ini sebenarnya sebelumnya sudah selesai, namun karena ada beberapa perubahan-perubahan pemampatan ruang, perubahan ruang, maka dilakukan revisi kembali dan mudah-mudahan secepatnya bisa kita selesaikan. Nah, terkait dengan muatan di detail tata ruang, memang jalan-jalan infrastruktur yang sudah dibangun saat ini, memang nanti Pak Wali selalu menyampaikan bahwa ada ruang nantinya untuk para pesepeda yang ada di Batam. Artinya ada jalan yang dipersiapkan untuk pesepeda yang ada di Batam. Termasuk dari kawan-kawan kita Singapura, artinya rute tadi juga digunakan untuk kegiatan aktivitas pariwisata seperti yang disampaikan. Kami ingin sampaikan juga bahwa Mari kita tadi menyinggung juga ring road ya. Memang ini menjadi diskusi kita yang menarik. Memang ring road antara Mantara ataupun Tiban ya, daerah Tiban ke Harbor Bay ini memang selalu menjadi perbincangan yang selalu disampaikan oleh pimpinan kita. Karena memang angkanya cukup tinggi ini, angkanya sangat besar sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita berharap ini dari kementerian terkait yang akan membangun ring road ini. Informasi yang kita dapat hampir sekitaran 5 hingga 6 triliun dana yang dibutuhkan untuk pembangunan aksesibilitas ring road ke Harbor Bay tadi. Karena ada beberapa sungai yang harus kita lalui dengan panjang jalan yang cukup panjang yang akan dibangun. Kemudian tadi saya sependapat dengan Pak Riki tidak harus menunggu regulasi dalam bentuk peraturan daerah ataupun apa untuk penyiapan lokasi. Saya dapat info dari Dinas Perhubungan saat ini sedang mempersiapkan, memang bertahap karena angka-angka juga terbatas di kita termasuk Dinas Perhubungan. Kita juga akan mempersiapkan di tahun 2021 areal khususnya sepeda kita 10 km dulu Pak. Jadi kami mempersiapkan melalui Dinas Perhubungan merencanakan di tahun 2021 itu untuk areal lebih kurang 10 km. Tapi namun demikian jalan-jalan yang ada saat ini di Batam memang belum terskemakan gitu untuk ini jalur sepeda secara khusus. Tapi intinya biasa para pesepeda Batam ini menggunakan jalur-jalur paling kiri.
Jadi memang masih belum diatur sedemikian rupa bahwa itu khusus sepeda. Jadi memang kita sadari masih nyampur lah dengan kendaraan lain, sepeda motor maupun mobil. Mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, tentunya Pak Putut dan Pak Haryoto. Mudah-mudahan ini kita bisa segera mewujudkan, karena ini memang juga respon Pak Wali sangat expert terkait khususnya untuk penyiapan jalan, khususnya untuk lajur sepeda ini. Kemudian Pak Jul Pakar dari Singapura, ya warga Batam yang sudah selama ini sudah cukup lama ya berada di Singapura. Terima kasih masukannya ini, sangat berarti bagi kami tentunya, tapi kami informasikan memang Batam dulu pernah beberapa kali menggelar event yang internasional sepeda. Kita mengenalnya dengan Tour de Barelang, ya mungkin ini diikuti kemarin hampir 38 negara yang mengikuti. Ini memang bukan kejuaraan internasional, tapi sifatnya memang masih belum kejuaraan internasional, tapi ada sifatnya seperti yang biasa kawan-kawan sampaikan. Ini adalah para penggiat sepeda, para penghobi sepeda. Tapi kita betul bersyukur dengan kedatangan kawan-kawan tadi, membuktikan betul apa yang disampaikan Pak Jul Pakar. Kalau di Batam arealnya memang kiri kanannya penuh dengan hutan-hutan, suasana masih nyaman dan asri, apalagi tadi Pak Jul Pakar sudah sampai ke Cakang, artinya beliau sudah sangat familiar dengan rute-rute Batam. Dan juga kami informasikan kembali, tadi di awal kami sudah sampaikan, para atlet Singapura, pesepeda Singapura memanfaatkan Batam untuk mereka semacam simulasi. Pak Jul, mereka kemarin beberapa waktu yang lalu menggunakan rute Batam, khususnya di wilayah Nongsa dan sekitarnya, untuk kejuaraan nasional para atlet sepeda Singapura. Dan tentunya ini membuktikan bahwa jalan-jalan di Batam itu sudah sangat layak untuk dilalui para pesepeda, baik lokal maupun internasional. Terima kasih Pak Jul Pakar, tadi juga sudah menginformasikan kepada kami, dan ini tentu sebuah catatan juga bahwa tadi disampaikan bahwa jalan-jalan di Batam itu tidak kalah dengan jalan di Singapura. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jul atas informasi ini, dan tentunya ini tidak lain dan tidak bukan kerja keras bersama-sama masyarakat Batam, khususnya bersama-sama kita membangun kota yang kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan para pesepeda khususnya akan menikmati kota Batam ini, dan tentunya menikmati jalan-jalan di Batam yang nantinya mudah-mudahan bisa diatur untuk spesial khusus para pesepeda, rute-rute yang nantinya kita susun bersama kawan-kawan Dinas Perhubungan. Mungkin itu Pak Alpano, beberapa hal tambahan yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asisten. Ya, mungkin kita lanjut ke Pak Kombes Mujiono, mungkin bisa menanggapi dari dua penanya tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Mas Alpano, terima kasih Pak Riki, Pak Jul Pakar. Yang jelas begini, tadi seperti saya sampaikan bahwa di depan kita polisi lalu lintas atau Polri pada umumnya itu tugasnya ada 3. Ada preemptif, ada preventif, dan penegakan hukum. Nah, terkait dengan preemptif tadi, bagaimana kita upayanya melakukan mencegah munculnya kecelakaan lalu lintas. Salah satunya itu mungkin dengan sosialisasi, kemudian termasuk pada yang tadi saya bilang, pada siang hari ini diskusinya adalah sebenarnya diskusi mancing-mancing yang tadi saya bilang, kira-kira responnya bagaimana, apakah ini akan ditindaklanjuti dan sebagainya, dan ternyata juga sudah dijawab oleh Pak Asisten bahwa direncanakan akan ada 10 km jalur sepeda. Dan ini saya rasa hal yang sangat bagus karena juga meringankan tugas kepolisian. Dengan adanya jalur yang berbeda, maka para pemakai jalan otomatis tidak bercampur seperti sekarang. R4, kemudian R6, kemudian R2, sepeda jadi campur. Kalau dengan adanya nanti jalur sepeda, maka secara otomatis meringankan tugas kepolisian. Harapannya adalah, walaupun sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan laporan tentang pesepeda yang kecelakaan lalu lintas, paling R2 dan R4. Namun dengan itu dipisah, maka secara otomatis juga akan menurunkan kecelakaan lalu lintas atau meminimalisir tingkat kerawanan yang ada di jalan. Itu seperti itu. Makanya
kami dari pihak jajaran lalu lintas khususnya Polda sangat mendukung apabila ada jalur sepeda yang ada di Kota Batam. Bahkan kalau perlu di kota-kota yang lain. Kenapa tadi yang saya sampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan, tidak seperti di Jawa. Di Semarang belum ada jalur sepeda. Di Yogyakarta dipisahkan, tetapi masih campur dengan jalur motor. Sebagian masih ada dengan campur. Tapi yang khusus jalur sepeda itu belum ada. Jadi kalau memang ini nanti 10 kilo saya rasa yang bagus untuk sebagai permulaan, kita bisa menjadi kawasan yang berbeda dibandingkan kawasan-kawasan yang lain sekaligus untuk menarik pariwisata dari Singapura dan Malaysia. Seperti tadi yang saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa Duri Anggang tidak dijadikan misalnya kawasan sepeda pariwisata di hutan? Kalau memang itu bisa digarap, saya rasa itu hal yang bagus. Teman-teman menyampaikan, tapi kenapa kita begitu masuk kepada para pengambil kebijakan itu agak sulit untuk masuk di sana. Saya bilang, di Duri Anggang kenapa nggak yang masuk sepeda aja, udahlah anggap aja orang parkir lah, dianggap 2.000 aja ditarik yang masuk, 2.000. Silahkan dikelola. Bisa untuk nanti misalnya penanaman pohon misalnya, bisa nanti untuk misalnya membuat toilet dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan tugas saya yang tentunya juga tadi saya bilang bahwa jalur sepeda memang menurut saya pada 5-10 tahun yang akan datang kita harus memulai, apalagi Kota Batam yang hanya 1.595 km nantinya, kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, maka nanti semuanya akan tertutup dengan R2 dan R4. Untuk Pak Riki, terima kasih Pak atas masukannya bahwa pengalaman harus pakai e-bike. Nah, yang jadi masalah memang kita di Polri belum ada e-bike kan. Tapi ini masukan yang bagus, kita akan coba usulkan ke Korlantas Polri apabila ada pengawalan khususnya yang terkait dengan para teman-teman yang para goeser ini, kita akan menggunakan e-bike, tidak menggunakan R4 maupun dengan R2. Jadi sekali lagi kami atas nama Polda khususnya jajaran lalu lintas sangat mendukung apabila adanya jalur sepeda yang ada di wilayah Batam, bahkan ada di kabupaten kota atau kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Kepulauan Riau karena semuanya bisa dijangkau dengan sepeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau izin ngambil 2 pertanyaan aja dari forum chat, ini cukup banyak dari 2 ini. Setelah ini kita selesai menutup acara karena mengingat waktu sudah pukul jam 3. Jadi ini satu pertanyaan ini kayaknya relevan dengan apa yang disampaikan tadi sama Pak Asisten 2 dari Pak Maihendra Faridian ya, menanyakan terkait konkret rencana pembuatan jalur sepeda sudah ada belum ya? Mungkin bisa dibuat pilot project-nya jalur sepeda berapa kilometer dulu sebagai awal rencana. Nah, mungkin dari sini kita bisa nanya ke Pak Asisten 2, rencana pilot project 10 km ini apakah sudah ditentukan titik-titik jalurnya itu melewati mana saja, Pak? Untuk mungkin juga ini pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Karisa, beliau menanyakan untuk membangun jalan-jalan dengan lajur minimal 5 lajur, apakah itu tidak terlalu kontradiktif jika ingin mendukung peningkatan penggunaan sepeda? Dengan jalan yang terlalu lebar, cenderung membuat pengguna transportasi pribadi lebih banyak, apalagi belum ada jalur khusus, sehingga risiko keamanan bagi pesepeda cukup mengkhawatirkan. Mungkin ini bisa dibantu jawab nanti sama Pak Kombes Mujiono. Mungkin yang pertama mungkin Pak Asisten bisa bantu untuk merespon jawaban dari. Ya, terima kasih. Untuk penanya pertama, memang ini sudah masuk di dalam rencana kerja dari kawan-kawan Dinas Perhubungan untuk 10 km untuk di tahun 2020-2021. Untuk titik ini masih didiskusikan, ya, masih didiskusikan. Tentunya nanti kita akan komunikasikan juga dengan Direktorat Lantas terkait mana titik-titik mana saja dari 10 km yang kita rencanakan ini. Jadi artinya kita tetap mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan mudah-mudahan 10 km ini bertahap ini. Harapan kita mudah-mudahan nantinya jalan-jalan di Batam ini sudah ada yang dihususkan untuk para pesepeda. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan apakah dengan
melakukan pelebaran jalan segala macam, itu juga berdampak terhadap penggunaan sepeda. Malah menurut saya ini sebaliknya, karena jalan kita lebar, artinya kita bisa mempersiapkan space jalan ataupun ruang yang memang diperuntukkan bagi kawan-kawan kita para pesepeda. Jadi artinya pelebaran jalan bukan berarti itu nanti untuk kendaraan bermotor saja, tapi nanti ada jalan yang kita peruntukkan untuk para pesepeda. Itu jawaban yang untuk yang kedua. Makasih. Terima kasih Pak Asisten 2. Mungkin Pak Dirlantas bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan terakhir tersebut. Terima kasih Pak. Ya, kalau seperti tadi yang saya sampaikan, kalaupun pada saat ini kita dari fungsi lalu lintas, baik Polresta, Polda, dan sebagainya, dalam rangka meminimalisir kecelakaan, tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan. Entah itu pengaturan, entah itu penjagaan, entah itu patroli. Nah, terkait dengan jalan yang lebar tadi, ke depan sebenarnya, atau sudah perlu memang Batam ini, sudah perlu. Saya rasa sudah perlu, nanti mungkin kita akan komunikasi dengan teman-teman dari Pemko. Kita sudah harus melaksanakan elektronik tilang. Seperti yang di Singapura. Sehingga apa? Ketika di perempatan dan sebagainya sudah semua dipasang CCTV, maka saya percaya bahwa disiplin masyarakat berlalu lintas akan lebih tertib dibandingkan yang sekarang. Akan lebih tertib. Kenapa saya bilang optimis? Karena sekali lagi bahwa kita ini semua masih bisa dijangkau, tidak begitu luas. Nah, harusnya ini menjadi PR kita bersama antara kita, instansi terkait, Pemko, dan stakeholder lainnya untuk sudah membahas ini. Bagaimana kita mendisiplinkan, kita mulailah dari perempatan dan sebagainya, mungkin bisa kita pasang CCTV, yang melanggar aturan zebra cross kita tilang, kita datangi ke rumahnya, Bapak melanggar dan sebagainya seperti itu. Saya rasa dengan seperti itu kita bisa ya paling tidak lah 2-3 langkah lebih maju dalam rangka kita berdisiplin lalu lintas. Kemudian yang kedua, kalau memang teman-teman dari para goeser akan melaksanakan kegiatan bersama, juga bisa minta kepada kita tentang pengawalan. Hanya saja sekali lagi Pak Riki mohon maaf karena memang e-bike-nya belum ada, kita masih pakai motor, tapi udah besar-besar lah yang motornya yang kecil, karena memang kita belum ada dan akan kita usulkan ke Korlantas sebagai bagian dari sarana kita dalam rangka melakukan pengawalan khususnya para goeser. Kita kira-kira seperti itu Mas Alpano. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Jadi terima kasih untuk tanggapannya juga. Jadi sama-samalah kita kawal ya tadi komitmen pemerintah Kota Batam tahun 2021 rencana membuat pilot project 10 km. Mungkin kita dari Ruang Urban Indonesia juga Bike to Walk Batam siap membantu support ya untuk berdiskusi lebih lanjut terkait tadi titik-titik mana aja yang akan ditetapkan ya mungkin bersama dengan Pak Dirlantas dan semuanya. Juga tadi Pak Riki udah membuka pintu untuk beraudiensi ya dengan DPRD ya sehingga program-program ini semua dapat kita kawal dan terwujud realisasi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens dengan luar biasa. Big applause untuk para narasumber kita yang luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi tentang jalur sepeda Batam kali ini. Last but not least, ucapkan terima kasih juga untuk komunitas sepeda Bike to Walk Batam dan juga Ruang Urban Indonesia. Semoga program-program kolaborasi berikutnya juga dapat berlanjut ke depannya. Baiklah, sesi demi sesi dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya Alpano Priandes selaku moderator mohon undur diri. Insya Allah kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asisten